Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Pak masuk? Boleh, Pak. Oke. Apa kabar anak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah. Aduh, ini cuaca ini panas. Panas dingin. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan meminta doa untuk kelas. Oke, teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tolong ini ketua kelas, bantu Bapak siapkan di fokus ini. Ya, Pak. Oke. Salam ya. Ya. Ya, Pak. Oke, sip, mantap. Terima kasih. Ya, Pak. Baik, anak, sebelum mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Ya, Pak. Kevin, Di. Tony, Chandra, Di, Pak. Ilham, Emiliana, Juanda. Di. Hai, ini kenapa Juanda ini apapun rambutnya ini agak panjang? Kenapa nggak seperti yang Kevin sebelum masa ini kenapa? Cukur, Pak. Loh, kenapa belum cukur? Ini mau Pak cukur atau cukur sendiri? Sendiri, Pak. Terus? Tapi, Pak, nggak ada duit, Pak. Tuh, ada di mana? Mana lupa ini? Nah, Makasih ya, ini Pak. pakai uangnya dan pakai duitnya ya. Ya, Pak. Bisa cukur. Ya, Pak. Oke? Ya, Pak. Baik, anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, Pak. Indonesia. Nih, sebagaimana yang udah Bapak contohkan Bapak tampilkan di fokus pembelajaran ini lihat di depan. Jadi kita ada 4 materi. Nah, kita lagi 2 materi. Minggu pertama ini materi 1 dan materi 2 terlebih dahulu kita Ya. bahas, oke? Oke, Pak. Nah, sebagaimana yang sudah Bapak kirimkan kan sama kalian semalam video pembelajaran ini, Ya. Bapak harapkan kalian bisa memahami lah dikit ya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita pemanasan dulu ya supaya kalian semangat. Oke? Ya, Pak. Nah, tidak semua. Begini Bapak, oke? Ya, Pak. Ya. Ini caranya. Kami datang untuk hadir dan bersemangat ya. Ya. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Bisa? Ya, Pak. Oke, coba ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat.
modernisasi Pak. Yang lengkap lah. Tokoh-tokoh pemahaman Islam dan modernisasi dunia Islam. Ada yang seperti minggu lalu Rasidido kan, sama Muhammad Abdul kan. Anak-anak sekalian, hubungan materi itu dengan materi yang akan kita bahas ini adalah pada hakikatnya para tokoh-tokoh pemahaman Indonesia tersebut karena mereka kan, karena jasa mereka lah akhir Islam berkembang, Islam berjaya, Islam maju, dan akhirnya Islam sampai ke Indonesia. Nah, oleh karena itu kita akan bahas nanti tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tapi kita kali ini ada 4 materi ini kan. Nah, kita bahas 2 poin terlebih dahulu, yaitu 1 teori tentang sejarah, teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dan yang kedua saluran atau strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Karena sekalian, Bapak harapkan dari sini nanti kalian semuanya bisa memahami ya materi tentang teori, bisa menjelaskan, bisa mengamati, kemudian juga kalian bisa memahami, kalian bisa menganalisis tentang saluran atau strategi masuknya Islam ke Indonesia seperti itu. Nah, jadi kita pokoknya sebagai siswa harus semangat dalam belajar, harus semangat meraih cita-cita, ya kan? Ilmu dunia harus dapat, ilmu akhirat juga harus dapat. Ya, karena mengapa? Supaya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebab kata Hujatul Islam itu Imam Syafi'i apa katanya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak hidup bahagia di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang hendak hidup bahagia di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menghendaki bahagia keduanya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Oke, karena dari itu kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Siap. Nah, jadi di sini dikira udah semua belum menonton, melihat video yang Bapak kirim semalam? Sudah Pak. Sudah semua? Belum Pak. Nah, kenapa belum? Videonya jelas Pak, anunya bro. Waduh, anunya bro, bukan video kualitas, anunya yang bro kan. Jadi sini Bapak kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi videonya. Bila ini di bawah sini Bapak ini kan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Siswa-siswi kelas 12 jurusan IPA dan IPS MAN 2 Kepahyang. Semoga kalian senantiasa sehat, cerdas dan ceria ya. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pada dasarnya, materi yang akan kita bahas ini terbagi menjadi 4 sub materi pembahasan ya, sebagaimana slide yang Bapak tampilkan ini. Lihat. Namun kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi untuk minggu ini kita belajar sub materi 1 dan 2 terlebih dahulu, dan sub materi 3 dan 4 di minggu berikutnya, oke? Nah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya kalian benar-benar matang dalam pemahaman konsepnya. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian benar-benar memperhatikan penjelasan Bapak di video ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kedatangannya Islam, mayoritas penduduk Indonesia sudah menganut berbagai macam kepercayaan, baik itu kepercayaan Hindu-Buddha hingga animisme dan dinamisme. Apa itu Pak animisme? Animisme adalah kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Jadi mereka yakin bahwasanya sungai, gunung, batu, pohon itu tuh ada roh di dalamnya. Mereka itu bisa hidup seperti itu. Dan ada dinamisme. Apa itu? Yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia, seperti itu.
Nah, kepercayaan seperti ini sangat kuat dan kental sekali mengakar di hati masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Kemudian ketika Islam itu datang, proses masuknya Islam ke Indonesia sampai sekarang ini memang masih menjadi perdebatan yang sangat panjang. Ada 3 fokus pembicaraan mengenai kedatangan Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama seputar tempat asal kedatangannya, kemudian para pembawanya, dan juga waktu kedatangannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, terdapat perdebatan panjang di antara para ahli sejarah. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jalur atau teori masuknya Islam ke Indonesia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara memang untuk berdagang sembari berdakwah. Namun ada pula kaum ulama atau ahli agama yang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Akhirnya muncul 4 teori terkait masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, India, kemudian teori Arab, Mekah, kemudian teori Persia, Iran, dan teori Cina. Teori yang pertama, teori Gujarat India. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Dewes yang lantas dikembangkan oleh Snow Gurunje, Jan Pigeonapple, W.F. Sutherland, J.P. Mukwete, hingga Sucipto Wirjo Suparto. Mereka meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu, yang merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai yang pertama. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Uka Chandrasasmita menyatakan bahwa corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat, India. Oleh karena itu, mengapa mereka mengatakan teori ini dikuatkan Islam itu masuk ke Indonesia melalui teori Gujarat India. Selain itu juga hubungan dagang antara Nusantara dengan India sudah terjalin sangat lama. Kemudian anak sekalian, teori yang kedua adalah teori Arab Mekah. Teori ini didukung oleh Jesse Van Leeuw, kemudian ada Anthony H. Jones, ada T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah, atau kita sering memanggilnya dengan sebutan Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab adalah adanya naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim yang kemudian mereka bersama-sama melakukan kegiatan dakwah hingga ke penjuru-penjuru Nusantara yang lainnya. Teori yang ketiga yaitu teori Persia Iran.
Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, jadi sama seperti teori Gujarat India tadi. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Abdurrahman Misno dalam bukunya Receptions, Stroke, Selection, Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia menuliskan bahwa Jajadiningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia itu memiliki persamaan dengan yang ada di Persia. Salah satu contohnya atau buktinya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan yang bercorak di Nusantara. Kemudian bukti lain seperti budaya tabot di Bengkulu atau tabwi di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual yang ada di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah ajaran Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Nah, teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Kemudian kita masuk ke teori yang keempat, yaitu teori Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 hingga 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Jean Aberli dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migran orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang, pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Itulah mengapa di Palembang itu kan banyak orang-orang yang sipit-sipit matanya seperti itu. Bukti lain adalah banyaknya pendakwah Islam keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar di Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit, dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah lama masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jin Bun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak tahun 1500 Masehi. Itulah keempat teori yang sangat populer mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian kita masuk pada submateri pembahasan yang kedua mengenai saluran atau strategi dakwah Islam di Indonesia. Setidaknya ada 5 strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pertama dari jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian dan budaya, dan yang terakhir ada jalur tasawuf. Pertama, strategi dakwah melalui jalur perdagangan. Berdasarkan data sejarah, perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah sangat lama menjalin kontrak dagang dengan orang-orang Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Malaka dan juga Samudra Pasai yang ada di Aceh. Maka semakin membuat para ulama dan pedagang-pedagang Arab datang ke Indonesia. Dan disepakati juga bahwa 4 teori tadi, baik itu teori Gujarat India ataupun teori Mekah, teori Persia dan juga teori Cina, sepakat bahwasanya jalur utama masuknya Islam ke Indonesia daripada 4 teori tersebut adalah melalui jalur perdagangan yang pertama sekali.
Kemudian yang kedua, strategi dakwah melalui jalur perkawinan. Proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui pernikahan antara pedagang muslim dengan wanita Indonesia. Jalur perdagangan internasional yang dikuasai oleh para pedagang muslim menjadikan para pedagang Islam memiliki kelebihan secara ekonomi. Para pedagang muslim yang tertarik dengan wanita-wanita Indonesia kemudian ingin menikahinya, mengisyaratkan agar para wanita tersebut harus memeluk Islam terlebih dahulu sebagai prasyarat dalam sebuah pernikahan. Karena dalam Islam tidak diperbolehkan pernikahan dengan orang yang berbeda agama. Dan para penduduk lokal pun tidak keberatan dengan hal tersebut. Nah, melalui pernikahan ini, maka menjadikan penganut agama Islam semakin banyak. Apalagi jika pernikahan terjadi antara keluarga bangsawan dengan keluarga saudagar muslim, tentu akan semakin menguatkan posisi tawar mereka di masyarakat. Sebagai contoh, pernikahan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila dan Raja Brawijaya V dengan Putri Campa dan lain sebagainya. Kemudian, strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia yang ketiga yaitu melalui jalur pendidikan. Para alim ulama banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi ciri awal penyebaran Islam adalah pesantren. Istilah pesantren digunakan untuk menunjukkan lembaga pendidikan yang banyak digunakan oleh ulama di Jawa dan di Madura. Sementara kalau di Aceh itu dikenal dengan nama Dayah. Dan kalau di Minangkabau itu dikenal dengan istilah surau. Awalnya pesantren Dayah atau surau ini adalah tempat kegiatan keagamaan yang kemudian berkembang menjadi suatu lembaga tempat kegiatan pendidikan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pesantren tidak mengenal perbedaan status sosial antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan semakin banyaknya penganut agama Hindu dan Buddha yang belajar di pesantren, hal itu semakin meningkatkan jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam. Dari situ kita juga memahami bahwa posisi pesantren Dayah atau surau ini sejak awal Islam masuk ke Indonesia telah memainkan peranan yang sangat penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam penyebaran agama Islam. Adapun strategi dakwah yang keempat melalui jalur kesenian dan budaya. Para tokoh penyebar Islam mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagian besar nama-nama mereka telah melegenda, seperti Wali Songo. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian ini dilakukan para penyebar Islam untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga tanpa terasa mereka pun tertarik pada ajaran-ajaran Islam. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta bayaran dalam pertunjukan seninya, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Meski sebagian cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Selain wayang, bentuk kesenian lain yang dijadikan media islamisasi adalah sastra, seperti hikayat, babat, dan lain sebagainya. Ada juga seni arsitektur seperti terlihat pada bentuk masjid-masjid peninggalan para ulama atau wali songo, dan juga seni ukir yang banyak terdapat di kediaman atau masjid-masjid peninggalan para wali, terutama yang ada di daerah-daerah Pulau Jawa seperti itu. Kemudian strategi dakwah masuknya Islam yang terakhir atau yang kelima adalah melalui jalur tasawuf. Para pelaku tasawuf atau sufi umumnya adalah seorang pengembara. Mereka dengan sukarela mengajarkan penduduk lokal tentang berbagai hal. Mereka juga sangat memahami persoalan para penduduk lokal dari berbagai sisi kehidupan. Para sufi
memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur sehingga memudahkan mereka bergaul dan memahami keadaan masyarakat. Mereka memahami problem kemiskinan dan keterbelakangan, sekaligus juga memahami kesehatan spiritual masyarakat setempat. Para sufi juga memahami hal-hal yang magis yang digandrungi oleh masyarakat penganut paham animisme dan dinamisme kala itu. Hal ini menjadikan para sufi mampu melihat celah yang dapat dimasuki ajaran-ajaran Islam. Dengan tasawuf, bentuk ajaran Islam yang disampaikan kepada penduduk pribumi dapat dengan mudah masuk ke dalam alam pikiran mereka. Di antara para tokoh-tokoh sufi yang memberikan ajaran Islam kepada masyarakat seperti Hamzah Fansuri dari Aceh, kemudian ada Syekh Lemah Abang, dan juga ada Sunan Panggung dari Jawa. Nah, itulah anak-anak sekalian, 2 sub materi pembahasan yang telah Bapak jelaskan, yaitu tentang teori kedatangan Islam ke Indonesia dan juga strategi dakwah Islam di Indonesia. Disepakati bahwa Islam itu masuk secara berangsur-angsur dan bukan dengan cara peperangan apalagi penjajahan. Namun agama Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara yang damai dan persuasif berkat kegigihan para alim ulama. Baiklah, demikian saja penjelasan dari Bapak. Kalau ada hal-hal yang masih bingung, yang belum dipahami oleh anak-anak sekalian, mohon dipersiapkan saja pertanyaannya supaya nanti bisa diajukan sewaktu kita tatap muka. Oke, pokok sekayu daun selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Anak ayam lompat-lompat, semoga bisa bermanfaat. Bang Haji menjahit kopiah, neneknya menjahit sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak, itulah video yang Bapak buat. Bapak kirimkan semalam kan. Nah, perhatikannya sejarah masuknya Islam Indonesia ini kita bagi menjadi 4 sub materi kan. Dan kita minggu pertama ini kita bahas 2 materi saja, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia dan juga saluran atau strategi masuknya Islam ke Indonesia. Pada hakikatnya Islam itu masuk ke Indonesia pertama sekali di mana? Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Kemudian berwilayah kerajaan-kerajaan Islam, ya kan, seperti itu. Para ulama, para mubalik bersemangat mendirikan lembaga sehingga sampai kembali ke Sumatera hingga sampai ke pulau lainnya, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa seperti itu. Ya kan? Pada akhirnya fokus pembicaraan tentang Islam Indonesia ini berkisar pada 3 tema, yaitu disebutkan asal kedatangannya, kemudian para pembawanya, dan juga waktu kedatangannya. Jadi anak-anak, materi yang pertama ini teori masuk Islam Indonesia ada 4 yang sangat populer, ya kan? 4 teori yang sangat populer. Dia di fokus itu fokus. Ada yang pertama teori Gujarat, ya kan? Dipopulerkan oleh seorang orang dari Belanda, Stephen J namanya, yang mengatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia melalui Gujarat, dari Gujarat India seperti itu, ya kan? Dibawa oleh para pedagang Arab yang pertama, namun mereka singgah ke Gujarat India, akhirnya dari Gujarat India ke Indonesia, sehingga seluruh media mengatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia melalui Gujarat India, sehingga di sana para pedagang Arab seperti itu. Kemudian yang kedua juga teori yang sangat kuat ini, yaitu teori Arab, ya kan? Jadi dia mengatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia di awal lagi, bukan abad ke-13 tapi abad ke-7 bahkan. Abad ke-7 langsung dari Arab, langsung dari Mekah seperti itu. Jadi teori yang ini sangat-sangat kuat karena banyak dikuatkan oleh beberapa ahli. Kemudian ada teori Persia yang ketiga. Pencetus teori ini adalah Hussein Jajadiningrat. Teori ini
menitik beratkan pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang dianggap mempunyai kesamaan dengan orang-orang Persia pada saat itu. Nah, kemudian yang keempat, anak-anak sekalian, teori yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini mengatakan bahwasanya Islam ini masuk ke Indonesia pada abad ke-7 juga, sama seperti teori Arab, sama seperti teori Arab, dan dibawa oleh para saudagar dari Cina. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa mengatakan bahwa menurut kronik atau sumber luar negeri pada masa dinasti Tang di era Kanton, Zhangzhou, Guangzhou dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam seperti itu yang ada di sana, sehingga masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7. Dan materi yang kedua yaitu tentang strategi atau saluran dakwah Islam ke Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya masuknya Islam ke Indonesia itu yang pertama melalui jalur perdagangan, ya kan? Melalui jalur perdagangan. Jadi memang tidak tahu kita spesifik yang mana, ya kan, teori dari 4 teori tadi itu. Bapaknya ketiga ya. Ini agak sakit tinggal. Jadi saluran dakwah dari Islam Indonesia itu melalui 5, ya kan? Ada jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kemudian jalur kesenian dan budaya, dan juga jalur tasawuf seperti itu. Ada sekalian, pertama sekali itu perdagangan. Jadi memang kita ini kan Indonesia kan strategis gitu kan, strategis jalur perdagangan. Karena mengapa orang-orang luar negeri sana, orang-orang Eropa ingin datang ke Indonesia, ingin berjualan, kan, ingin berdagang karena Indonesia dikenal dengan rempah-rempahnya yang banyak, kan? Karena Indonesia negeri sumur, negeri tropis. Kemudian dari mereka pedagang-pedagang tadi, banyak para saudara-saudara dari yang berdagang di luar negeri itu mampir istilahnya kan, membuat pemukiman yang ada di Indonesia. Barangkali mereka berkenalan lah dengan penduduk pribumi seperti itu kan. Mereka berkenalan dengan penduduk pribumi, mereka saling suka, akhirnya para saudara ini menikahi penduduk pribumi seperti itu. Penduduk pribumi pun ingin sama orang Indonesia kan, ingin sama orang-orang saudara-saudara. Karena mengapa? Karena mereka sudah kaya, banyak uang gitu. Jadi akhirnya mereka menikah, membentuk keluarga kecil gitu kan. Nah, jadi banyak dari keluarga satu, keluarga lainnya. Akhirnya banyak, akhirnya berdirilah seperti lembaga-lembaga, pendidikan seperti itu kan, untuk mendidik dan anak para saudara tadi. Kemudian akhirnya itu daripada jalur perdagangan, kemudian perkawinan dan pendidikan, kan. Akhirnya juga para saudara tadi banyak mengundang orang-orang luar, ya kan. Seperti misalnya kalau yang jalur kesenian dan budaya ini kan kita kenal dengan Wali Songo, ya kan. Mereka adalah yang menyelaraskan antara adat istiadat masyarakat Jawa khususnya, ya kan, sebelum mereka ke daerah lainnya, mereka menyelaraskan terlebih dahulu dengan masyarakat Jawa antara adat istiadat dengan apa namanya ajaran-ajaran Islam seperti itu. Kemudian yang terakhir itu jalur tasawuf. Tasawuf ini kira-kira seperti ini, bahwasanya para alim ulama, para muballigh itu, ya kan, kayak Indonesia ini masa-masa kerajaan seperti itu kan, ada kerajaan Islam seperti itu. Jadi cara seorang muballigh, cara ulama ini ingin mengislamkan orang banyak adalah dengan tasawuf tadi. Mereka istilahnya itu jadi politiknya untuk mengislam rajanya. Jadi kalau otomatis kalau rajanya berislam, maka rajanya pun akan ikut menjadi Islam seperti itu. Nah, itulah kira-kira apa namanya saluran atau strategi dakwah masuk Islam ke Indonesia. Memang tidak ada yang terlalu spesifik, tapi kira-kira begitu, seperti bagaimana sumber dari buku bahan bacaan yang kita baca. Oke. Baik anak sekalian, sudah paham soalnya kira? Jangan sudah saja. Coba dulu, yang mana yang kira-kira yang masih belum paham? Ada nggak yang belum paham kira-kira? Jadi bagi yang Bapak sudah jelaskan tadi. Saya Pak.
Nah, bagian mana yang berpaham? Silakan. Bagian teori Cina, Pak. Nah, apa? Itu jalur perdagangan perkawinan, Pak. Itu pokoknya semua teori masuk Islam di Indonesia itu strategi dakwahnya pertama sekali itu dari jalur perdagangan. Jadi semuanya, baik dari Buddha, teori Arab, dari Persia maupun teori Cina itu semuanya dari jalur perdagangan. Baru nanti ke jalur yang lainnya saling berkesinambungan seperti itu. Jadi kalau sudah paham, Bapak ingin minta satu orang menjelaskan. Ayo, silakan kira-kira. Di mana, Pak? Di sana aja. Ya. Nah, coba siapa namanya dia? Ya. Coba silakan jelaskan ulang singkat aja. Berdiri, Pak. Nah, boleh atau rasa dulu aja. Dulu ya. Oke, jadi sejarah masuknya Islam ke Indonesia terdapat dua materi tadi kita bahas, Pak. Yang pertama sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua saluran atau strategi masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama tadi sejarah masuknya Islam ke Indonesia terdapat beberapa teori. Yang pertama teori sejarah, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Cina, yang keempat teori Persia. Kemudian materi yang kedua yaitu strategi atau saluran masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat 5 teori. Yang pertama teori perdagangan, yang kedua teori perkawinan, yang ketiga teori pendidikan, yang keempat teori seni budaya, yang kelima teori tasawuf. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah. Jadi pada kita itu bukan teori ya, maksudnya itu saluran. Saluran, ya. Oke, jadi tidak apa-apa. Bagus, betul itu. Jadi tidak sia-sia kok jelaskan. Tidak sia-sia. Sudah mantap betul. Nah, jadi minggu ini pertemuan kali ini kita bahas dua materi dulu kan. Ya. Nanti minggu depan kita bahas dua materi lagi kan. Masih ada 2 tuh kan? Ya. Masih ada 2 lagi materi yang belum kita bahas. Yaitu tentang fase-fase masuknya Islam ke Indonesia dan perkembangan Islam ke Indonesia. Jadi udah itu nanti kita minggu depan udah bahas 2 materi itu kita langsung latihan, oke? Ya. Latihan supaya Bapak ingin mengukur sebagaimana kemampuan kalian. Ya, Pak. Oke? Ya. Oke, anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bapak hari ini. Kira ada pertanyaan lagi nggak? Kira? Tidak, Pak. Nanti kesal lupa nanya. Aduh, misal aku tidak pertanyaan sama Bapak ini. Kira gimana? Sudah semua, insya Allah ya? Sudah, Pak. Sudah paham ya tentang Paham, Pak. Islam ke Indonesia dan juga saluran masuk Islam ke Indonesia. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kalau Bapak lagi Ya, Pak. masukin kertas yang fokusnya dia. Ya, Pak. Fokusnya dia. Pak. Dan kali, Pak. Oke, dadah ya. Siapa tuh? Ya, Pak. Ya. Jadi, Pak. Oke. Audio Jungle.